Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Pratiwi, NIM 19081050068. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi uniform kontinu. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, distribusi peluang terbagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Distribusi peluang kontinu memiliki beberapa jenis distribusi khusus, yakni distribusi uniform, distribusi eksponensial, distribusi normal, dan lainnya. Sekarang kita akan coba membahas tentang distribusi uniform kontinu terlebih dahulu. Terdapat suatu peubah acak yang dapat mengambil sembarang nilai pada suatu selang A hingga B. Jika peubah acak tersebut menyebar menurut sebaran seragam kontinu, maka peluang peubah acak tersebut adalah konstan atau sama untuk setiap nilai peluang di sepanjang nilai A hingga B. Singkatnya, kita bisa menyatakan bahwa distribusi uniform kontinu ini terjadi pada situasi di mana semua nilai dalam selang atau interval tertentu itu memiliki peluang yang sama. Fenomena dalam kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan dengan distribusi uniform kontinu diantaranya adalah: yang pertama, waktu perjalanan kereta api Kertajaya dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat menuju stasiun Cirebon Perujakan adalah antara 180 hingga 210 menit dengan peluang yang sama pada selang tersebut. Jika didefinisikan suatu peubah acak X yang menyatakan waktu perjalanan kereta dalam kondisi normal, maka peubah acak tersebut merupakan peubah acak seragam kontinu karena nilai peubah acaknya sama untuk setiap nilai yang berada di dalam selang 180 hingga 210 menit. Yang kedua, sebuah gedung pernikahan dapat disewa untuk acara pernikahan yang lamanya tidak lebih dari 6 jam. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan waktu acara pernikahan yang mempunyai distribusi seragam. Sebuah kantor mempunyai koperasi. Pegawai yang bekerja di kantor tersebut mempunyai tabungan di koperasinya. Jumlah tabungan pegawai kantor tersebut antara 1 juta sampai 5 juta rupiah. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan jumlah tabungan pegawai kantor yang mempunyai distribusi seragam kontinu. Untuk peubah acak yang menyebar seragam kontinu, peluang konstan untuk semua nilai yang berada di selang A hingga B. Kita dapat mengilustrasikan fungsi kepekatan peluang dari peubah acak seragam kontinu ini seperti pada gambar. Nah, peubah acak dapat mengambil sembarang nilai dari A hingga B dengan peluang yang sama, yaitu sebesar C. Perlu diingat bahwa nilai peluang peubah acak kontinu dapat dipandang sebagai luas daerah di bawah kurva. Nah, di sini daerah yang di bawah kurva itu adalah daerah yang berwarna merah. Total peluang itu pasti sama dengan 1, sehingga luas daerahnya itu sama dengan 1. Coba perhatikan daerah di bawah kurva ini. Karena memiliki nilai peluang yang sama, maka daerah ini akan membentuk sebuah persegi panjang dengan panjang A hingga B, tingginya hingga C. Nah, kita akan menghitung luas persegi ini dengan rumus alas kali tinggi. Nah, untuk alasnya merupakan selisih dari A dan B. Maka kita akan mengurangkan B kurangi A dikalikan dengan tinggi. Tingginya adalah C. Maka kita akan mendapatkan rumus C sama dengan 1 per B min A. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyusun definisi mengenai fungsi kepekatan peluang distribusi uniform kontinu sebagai berikut. Suatu peubah acak kontinu X dikatakan memiliki distribusi uniform kontinu pada selang A hingga B jika memiliki fungsi kepekatan dalam bentuk f(x) dengan parameter
A dan B akan sama dengan 1 per B min A untuk A lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil sama dengan B, dan 0 untuk X lainnya. Kita juga biasa menotasikan distribusi uniform kontinu ini dengan notasi X menyebar menurut sebaran uniform dalam selang dari A hingga B. Nah, unit ini merupakan singkatan dari uniform. Kita kembali ke fenomena kereta api tadi. Diketahui bahwa X sama dengan waktu perjalanan kereta api konstan atau sama dari selang 180 hingga 210 menit. Kemudian X menyebar menurut sebaran uniform dalam selang dari 180 hingga 210, dan Fx dengan parameter dari 180 dan 210 adalah sama dengan 1 per 210 dikurangi 180 untuk X lebih besar sama dengan dari 180 dan X lebih kecil sama dengan 210, dan 0 untuk X lainnya. Nah, kita bisa operasikan 210 dikurangi 180 itu sama dengan 30. Jadi Fx dengan parameter dari 180 dan 210 akan sama dengan 1 per 30 untuk X lebih besar dari sama dengan 180 dan lebih kecil sama dengan dari 210, dan 0 untuk X lainnya. Sekarang kita akan mencari atau menentukan nilai peluang peubah acak seragam kontinu pada selang C hingga D. Seperti yang kita punya sebelumnya, X menyebar menurut sebaran uniform dalam selang dari A hingga B. Ini adalah gambaran grafiknya, dan C hingga D ini merupakan peubah acak yang berada di dalam interval A sampai B. Bagaimana cara atau menentukan peluang peubah acak C hingga D? Nah, perhatikan interval C sampai B. Ini akan membentuk sebuah persegi panjang. Maka nilai peluangnya sama dengan luas persegi panjang ini. Rumusnya alas dikalikan dengan tinggi. Karena alasnya adalah selisih dari C dan D, maka kita bisa tuliskan D dikurangikan dengan C dikali tingginya, yaitu 1 per B min A. 1 per B min A ini merupakan fungsi densitas peluang dari interval A hingga B yang sudah kita cari di grafik yang pertama tadi. Nah, didapatlah nilai peluangnya itu sama dengan D dikurangi C per B dikurangi A. Selain menggunakan rumus luas, kita juga bisa mencari atau menentukan nilai peluang peubah acak seragam kontinu pada selang C sampai D ini menggunakan integral. Nah, jadi nilai peluangnya sama dengan integral dengan batas bawah C dan batas atasnya D dari Fx. Fx ini merupakan fungsi kepekatan peluang, yaitu 1 per B min A dikalikan dengan Dx. Nah, agar lebih paham, coba ingat kembali pada fenomena sebelumnya, yakni waktu perjalanan kereta api Kertajaya dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat menuju ke stasiun Cirebon Perujakan adalah antara 120 hingga 210 menit. Dengan peluang yang sama pada selang tersebut, tentukan peluang waktu kedatangan kereta api di stasiun Cirebon antara 190 hingga 210 menit. Nah, kita memiliki X sama dengan waktu perjalanan kereta api konstan dalam selang 180 hingga 210 menit. Kemudian fungsi kepekatan peluangnya adalah 130 untuk X lebih besar sama dengan 180 dan kurang dari sama dengan 210, dan 0 untuk X lainnya. Nah, nilai
peluang peubah acak seragam kontinu pada selang 190 hingga 210 adalah sama dengan 200 dikurangi 190 dikali 1 per 210 dikurangi 180, atau sama dengan 200 dikurangi 190 per 210 dikurangi 180 sama dengan 10 per 30 sama dengan 1 per 3. Nah, 1 per 3 merupakan nilai peluang peubah acak seragam kontinu pada selang 190 hingga 200. Apabila kita hitung menggunakan integral, maka hasilnya akan sama saja. Perhatikan perhitungan berikut ini. Nilai peluang peubah acak dari interval 190 hingga 200 sama dengan integral dari C hingga D fx dikalikan dengan dx. Nah, sama dengan integral dengan batas bawah 190 dan batas atas 200. Fx-nya 1 per 30 dikalikan dengan dx sama dengan integral dari 1 per 30 adalah 1 per 30 x dari 190 hingga 200 sama dengan 1 per 30 dikali 200 dikurangi 190 sama dengan 1 per 30 dikali 10 sama dengan 1 per 3. Nah, jadi peluangnya sama dengan 1 per 3. Nah, hasilnya sama kan dengan tadi, dengan cara perhitungan menggunakan luas bangun datar. Nah, setelah menyimak beberapa penjelasan tadi, kita dapat mengetahui ciri-ciri distribusi uniform kontinu, yaitu yang pertama, variabel random uniform X sama dengan salah satu nilai dari interval A sampai B. Yang kedua, setiap X memiliki nilai peluang seragam dalam selang A hingga B. Yang ketiga, terdapat nilai minimal A dan maksimalnya B. Yang terakhir, bentuk dari distribusi uniform kontinu itu berupa kotak, bisa persegi maupun persegi panjang. Yang terakhir, perkenalkan, nama saya Yuninda Sari dengan NIM 1908105064. Di sini saya akan menjelaskan tentang formula ekspektasi matematik atau min dari distribusi uniform kontinu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ekspektasi matematik atau min dari distribusi uniform kontinu, yaitu yang pertama, min atau rata. Untuk membuktikan min itu sama, artinya kita mencari nilai harapannya. Jadi min atau disimbolkan dengan mu sama dengan ekspektasi dari X atau disimbolkan dengan EX. Nah, EX ini didefinisikan yaitu X dikalikan dengan Fx, dan di sini memakai integral karena fungsinya densitas. Juga didefinisikan pada rumus mempunyai interval atau selang dari A sampai B. Jadi integral A sampai B dari X dikalikan dengan Fx-nya atau fungsinya, dan fungsinya di sini yaitu 1 per B min A. Karena 1 per B min A itu konstanta, maka dapat dikeluarkan menjadi 1 per B min A, integral A sampai B X dx. Kemudian diintegralkan menjadi 1 per B min A dikali 1 per 2X kuadrat. Kemudian kita masukkan batas-batasnya, dan diperoleh B kuadrat min A kuadrat per 2 kali B min A. Kemudian dijabarkan menjadi B min A dikali B plus A per 2 kali B min A. Karena di sini sama-sama mempunyai nilai B min A, jadi kita coret B min A-nya di atas dan di bawah. Jadi kita memperoleh hasilnya yaitu A plus B per 2. Nah, itu merupakan rumus dari min atau rata di distribusi uniform kontinu. Nah, selanjutnya yaitu varians. Rumus varians yaitu EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Karena nilai EX kuadrat belum diketahui,
Jadi kita cari dulu nilai dari x kuadrat tersebut. Jadi ax kuadrat sama dengan integral a sampai b x kuadrat dikali 1 per b min a dx. Nah, untuk cara pengintegralannya sama seperti pengintegralan di min atau di rata, hanya beda pada nilai x-nya saja. Nilai x di sini yaitu x kuadrat. Jadi hasilnya yaitu b pangkat 3 min a pangkat 3 per 3 kali b min a. Kemudian dapat dijabarkan menjadi b kuadrat plus ab plus a kuadrat kali b min a per 3 kali b min a. Nah, itu merupakan nilai dari x kuadrat. Nilai dari x kuadrat ya. Kemudian kita langsung masukkan pada rumus variansnya, yaitu EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Masukkan nilai EX kuadrat yang tadi yaitu B kuadrat plus AB plus A kuadrat dikali B min A per 3 dikali B min A dikurangi nilai EX dikuadratkan. Nah, nilai EX ini yaitu nilai min atau rata yang tadi kita sudah cari, yaitu A plus B per 2 dikuadratkan. Maka dapat diperoleh hasilnya yaitu B min A kuadrat per 12. Nah, itu merupakan rumus varians dari distribusi uniform kontinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Tegar Rahmadan dengan NIM 1908105066. Di kesempatan kali ini saya akan memberitahu kepada kalian tentang contoh soal dari distribusi uniform kontinu. Ya baik, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah bis yang sedang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Cirebon dalam kondisi normal yang lama waktunya antara 3 sampai 5 jam. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan waktu perjalanan bis tersebut yang mempunyai distribusi seragam. Maka soalnya tentukan fungsi densitas peluang dari X dan tentukan juga nilai ekspektasinya. Ya, dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa batas bawahnya itu 3 dan batas atasnya itu 5. Batas bawahnya itu A sampai dengan 3 dan B sampai dengan 5. Maka kita langsung bisa mencari fungsi densitas peluang dari X, di mana fx sama dengan 1/2. Nah, 1/2 ini kita bisa mencari dengan rumus 1 per B min A, di mana B-nya 5 dan A-nya 3. Berarti kita bisa mendapatkan 1/2 untuk X lebih dari sama dengan 3 dan X kurang dari sama dengan 5, dan 0 untuk X lainnya. Ya baik, kita langsung masuk ke yang B ya, yang tentukan nilai ekspektasinya. Nah, rumus dari ekspektasi ini adalah A plus B per 2. Berarti A-nya itu sudah diketahui ya 3 dan B-nya 5. Maka langsung saja 3 ditambah 5 per 2 sama dengan 8/2, di mana kita bisa mendapatkan nilai ekspektasinya yaitu 4. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah gedung pernikahan dapat disewa untuk acara pernikahan yang lamanya tidak lebih dari 6 jam. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan waktu acara pernikahan yang mempunyai distribusi seragam. Maka tentukan peluang suatu acara pernikahan yang berlangsung 4 jam atau lebih dan juga tentukan variansnya. Nah, dari contoh soal ini kita bisa mengetahui bahwa B-nya itu 6 dan A-nya itu 0 karena tidak ada. Maka kita anggap 0. Kita anggap batas bawahnya itu 0. Akan tetapi pada soal yang A itu yang tentukan peluang suatu acara pernikahan yang berlangsung 4 jam atau lebih, kita memakai A-nya itu 4. Maka langsung aja kita tulis P dalam kurung X lebih dari 4. Kenapa lebih dari 4?
karena suatu acara pernikahan yang berlangsung 4 jam atau lebih. Nah, karena itu sama dengan integral dari 4 sampai 6. Lalu fx-nya itu 1/2, dimana kita bisa mengetahui kenapa 1/2, karena seperti yang contoh soal yang pertama, 1/b-a, dimana b-nya tetap kita memakai 6 dan a-nya itu kita memakai 4. 6 dikurang 4, 2, jadi kita bisa dapat 1/2 dx. Lalu integralnya kita ubah menjadi 1/2x, dimana batas x-nya 4 sampai 6. Lalu kita masukkan angka 6 dan 4, dimana 6/2 dikurang 4/2 sama dengan 2/2. Dan hasilnya kita bisa mengetahui 1. Lalu variansnya. Tentukan variansnya. Nah, dari rumus varians ini kita bisa menulis dalam kurung B min A tutup kurung pangkat 2 per 12, dimana B-nya itu 6 dan A-nya itu kembali lagi ke awal, A-nya kita memakai 0. Langsung saja 6 dikurang 0 sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36 per 12. Maka kita bisa mengetahui bahwa variansnya itu 3. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Aulia, nomor induk mahasiswa 1908105062 dari kelas Matematika 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian distribusi eksponensial, apa saja karakteristik distribusi eksponensial, dan aplikasi atau fenomena distribusi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk poin pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian distribusi eksponensial. Menurut teman-teman, apa sih pengertian dari distribusi eksponensial? Nah, distribusi eksponensial ialah salah satu kasus khusus dari distribusi gamma. Distribusi eksponensial ini bisa disebut juga sebagai distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1. Distribusi ini termasuk distribusi kontinu. Nah, distribusi gamma itu dibagi menjadi 2 loh teman-teman. Yang pertama yaitu distribusi eksponensial, yang kedua yaitu distribusi chi kuadrat. Distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan kasus selang waktu antara dua kejadian dari suatu peristiwa waktu antar kedatangan. Dengan kata lain, distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi dan juga memodelkan waktu antar terjadinya peristiwa. Jadi, distribusi eksponensial ini membahas selang waktu ya teman-teman. Yang kedua yaitu karakteristik distribusi eksponensial. Ada yang tahu nggak sih karakteristik distribusi eksponensial itu sendiri? Nah, penasaran kan? Karakteristik distribusi eksponensial itu yang pertama yaitu kurva dari distribusi eksponensial mempunyai ekor di sebelah kanan dan nilai X dimulai dari 0 sampai tak hingga, sesuai gambar grafik di samping ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu distribusi eksponensial itu sendiri memiliki nilai varians. Yang ketiga yaitu distribusi eksponensial itu sendiri memiliki nilai mean. Yang keempat yaitu memiliki nilai standar deviasi yang sama dengan nilai mean. Yang kelima yaitu pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random. Yang keenam yaitu peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu mempunyai lambda lebih dari 0. Yang kedelapan yaitu mempunyai X lebih dari sama dengan 0. Nah, poin yang ketiga yaitu tentang contoh fenomena distribusi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu
waktu antara truk tiba di dermaga bongkar. Yang kedua yaitu waktu antara transaksi pada mesin ATM. Yang ketiga yaitu waktu antara panggilan telepon ke operator utama. Poin 1-3 itu sesuai dengan pengertian distribusi eksponensial itu sendiri ya teman-teman, yaitu digunakan untuk memodalkan kasus selang waktu antara dua kejadian dari suatu peristiwa. Kayak yang pertama contoh, waktu antara truk tiba itu berarti dua kejadian kasus selang waktu ya teman-teman, dari kejadian A ke kejadian B. Sama dengan hal poin yang kedua dan yang ketiga. Nah, poin yang keempat yaitu untuk mengukur tingkat kegagalan yang mungkin terjadi dalam suatu peluang. Poin yang kelima yaitu mencari perubah acak kontinu dengan menggunakan variabel random acak. Sesuai dengan karakteristik distribusi eksponensial, poin yang kelima ya teman-teman, pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random. Nah, pengaplikasiannya sesuai dengan poin yang keempat dan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haura Putri Listidief. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi formulasi matematika dan inferensi matematika dari fungsi distribusi eksponensial. Langsung saja ke videonya. Oke, langsung saja ke materi formulasi persamaan fungsi distribusi eksponensial. Adapun teoremanya yaitu sebagai berikut. Jika jumlah kedatangan mengikuti distribusi Poisson, maka suatu variabel random kedatangan mengikuti distribusi eksponensial. Bisa kita buktikan dengan cara kita misalkan terlebih dahulu. Jika fx adalah fungsi densitas peluang dari interval waktu x antar pemunculan kejadian yang berurutan x lebih besar dari sama dengan 0. Dan jika fx adalah fungsi kumulatif dari x. Jika variabel random antar dua panggilan berurutan dimisalkan dengan x, maka p kurawal buka x besar lebih besar dari x kecil kurawal tutup sama dengan p. Tidak ada panggilan pada waktu x. Sama dengan integral x sampai tak hingga fx dx sama dengan p0 x sama dengan min e pangkat lambda x. Atau kita juga bisa menggunakan fx sebagai fungsi distribusi kumulatif dari x yang didapat fx sama dengan p kurawal buka x besar kurang dari sama dengan x kecil kurawal tutup 1 min p buka kurung x besar lebih besar dari x kecil kurung tutup sama dengan 1 min e pangkat min lambda dikali x. Maka fungsi densitasnya adalah fx sama dengan lambda dikali e pangkat min lambda dikali x0. Untuk p buka kurung x lebih besar dari x0 tutup kurung sama dengan e pangkat min lambda dikali x0. Dan untuk p buka kurung 0 kurang dari sama dengan x besar kurang dari sama dengan x0 tutup kurung 1 min e pangkat min lambda dikali x0 yang dimana x-nya yaitu interval rata-rata, lambdanya yaitu parameter rata-rata, x0-nya yaitu rata-rata sampel yang dinyatakan
dan E-nya yaitu konstanta eksponensial, di mana konstanta eksponensialnya bernilai 2,72. Lalu selanjutnya akan dijelaskan tentang inferensi matematika. Yang pertama ada ekspektasi matematika Mean. Untuk menentukan rumus ekspektasi matematik eksponensial, maka bisa kita cari terlebih dahulu rumus ekspektasi matematika dari Mean tersebut dari distribusi gamma. Langsung saja kita rumuskan. Mu sama dengan EX sama dengan integral 0 sampai tah hingga X dikali 1 per beta dikali alfa dikali gamma dikali alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta dx. Mu sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma buka kurung alfa. Integral 0 sampai tak hingga X pangkat alfa dikali E pangkat min X per beta dx. Bisa kita misalkan dengan Y sama dengan X per beta. Maka X-nya yaitu beta dikali Y dan dx-nya yaitu beta dikali dy. Y-nya sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma dikali alfa. Integral 0 sampai tah hingga beta Y pangkat alfa dikali E pangkat min Y beta dx sama dengan beta per gamma dikali alfa. Integral 0 sampai tah hingga Y pangkat alfa dikali E pangkat min Y dy sama dengan beta per gamma dikali alfa dikali gamma dikali A plus 1 sama dengan beta per gamma dikali alfa dikali gamma dikali alfa sama dengan alfa dikali beta. Jadi rumus ekspektasi matematika Mean tersebut yang didistribusikan dengan gamma yaitu adalah alfa dikali beta. Dan untuk mencari Mean distribusi eksponensial dengan mendistribusikan alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 0, maka diperoleh mu sama dengan alfa dikali beta dan mu sama dengan 1 dikali theta. Hasilnya yaitu mu sama dengan theta. Baik, selanjutnya saya disilakan melanjutkan pemaparan dari saudari Aura, yaitu inferensi matematik bagian varians dan contoh soal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rama Fauzia, NIM saya 1908105069. Langsung saja, mari simak videonya. Ya baik, langsung saja. Inferensi matematika yang kedua yaitu ekspektasi matematik varians. Nah, untuk mencari varian di distribusi eksponensial, maka kita cari varians dari distribusi gamma terlebih dahulu.
Dan untuk mencari varians, kita cari terlebih dahulu nilai EX kuadratnya. Nah, nilai EX kuadrat itu sendiri yaitu integral 0 sampai tak hingga X kuadrat dikali 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta dikali dx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali integral 0 sampai tak hingga dikali X pangkat alfa plus 1 dikali E pangkat min X per beta dikali dx. Nah, kita misalkan ini itu X per beta, maka X-nya itu beta Y dan dx-nya beta dy. Maka diperoleh 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali integral 0 sampai tak hingga dikali beta y pangkat alfa plus 1 dikali E pangkat min y dikali beta dy sama dengan beta kuadrat per gamma alfa dikali integral 0 sampai tak hingga dikali y pangkat alfa plus 1 dikali E pangkat min y dikali dy sama dengan beta kuadrat per gamma alfa dikali gamma alfa plus 2 sama dengan beta kuadrat per gamma alfa dikali alfa plus 1 dikali alfa dikali gamma alfa sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Maka variansnya dengan rumus EX kuadrat min EX kuadrat sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat dikurangi alfa beta kuadrat sama dengan alfa kuadrat dikali alfa dikali beta kuadrat min alfa kuadrat dikali beta kuadrat sama dengan alfa kuadrat dikali beta kuadrat plus beta kuadrat dikali alfa min alfa kuadrat dikali beta kuadrat sama dengan alfa dikali beta kuadrat. Nah, jadi varians distribusi gamma yaitu alfa dikali beta kuadrat. Kemudian untuk mencari varians distribusi eksponensialnya, kita substitusikan alfanya 1 dan betanya theta. Maka diperoleh varians X sama dengan alfa dikali beta kuadrat sama dengan 1 dikali theta kuadrat sama dengan theta kuadrat. Nah, jadi varians distribusi eksponensialnya yaitu theta kuadrat. Kemudian di sini saya akan memaparkan contoh soal dari distribusi eksponensial. Diketahui toko CD Beat the Hits tengah mengadakan diskon besar-besaran, sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Nah, berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu variabel-variabel yang telah diketahui, yaitu X0. X0 itu rata-rata yang ditanyakan atau selang waktu.
Di situ kan bahwasanya selang waktunya 8 menit. Kemudian diketahui juga per 30 menit. Maka 8 itu dibagi 35. Jadi 0,228 menit. Kemudian diketahui lagi gamanya yaitu 8,4. Maka rumusnya peluang X lebih dari sama dengan X0 sama dengan E pangkat min gamma dikali X0. Nah, kemudian di sini kan X0 sudah diketahui. Maka kita masukkan ke dalam rumus. P X lebih dari sama dengan 0,228 sama dengan 2. Nah, 2,72 itu apa? Yaitu E itu konstanta eksponensial. Jadi 2,72 itu udah variabel ketetapan. Jadi langsung saja 2,72 pangkat min 8. Nah, min 8,4 itu integral dikali X0. Nilai tadi 0,228. Maka dihasilkan 0,147. Maka kemudian kita bulatkan ke persen, jadi 15%. Nah, kemudian di sini itu contoh yang kedua, diketahui sebuah toko besar di Bali mempunyai rata-rata kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial sebesar 5,8 setiap 50 menit. Nah, berapa probabilitas kedatangan pengunjung memiliki selang waktu 15 menit atau kurang? Nah, penyelesaiannya sama saja seperti tadi, cuma di sini bedanya dalam perumusannya. Kita terlebih dahulu menulis variabel-variabel yang telah diketahui. Pertama yaitu X0. X0-nya di sini yaitu 15 menit. Kemudian setiap 50 menit di sini juga diketahui. Maka 15 per 50 sama dengan 0,3 menit. Kemudian di sini diketahui juga lambdanya 5,8. Kemudian rumusnya peluang dikali X kurang dari sama dengan X0 sama dengan 1 min E pangkat min lambda min lambda dikali X0. Nah, kenapa ini rumusnya beda dengan yang tadi? Kok ini ada 1 min E-nya kayak gitu kan? Di sini karena penulisan dalam rumus peluangnya itu berbeda. Di sini peluang X kurang dari sama dengan X0. Nah, pada dasarnya Px kurang dari sama dengan X0 itu 1 min P dalam kurung X lebih dari X0. Nah, maka kita simpulkan bahwasanya 1 min E pangkat min lambda dikali X. Lalu kita masukkan saja X0-nya itu kan 0,3. Nah, jadi 1 min 2,72 pangkat min 5,8 dikali 0,3. Maka hasilnya 0,824. Kita bulatkan ke dalam persen. Jadi hasilnya 82. Kita bulatkan ke